Umat yang bodoh, Bapak Ibu. Umat yang bodoh mengidolakan gembala sidangnya, pendetanya, hamba Tuhannya. Bukan mengidolakan Tuhan Yesus. Mereka mengidolakan hamba Tuhannya. Apa yang dikatakan hamba Tuhannya, mereka telan mentah-mentah. Ya buktinya di 2020, 2021, 2022, siapa yang ajak semua umat manusia untuk menerima tanda setan dajjal itu? Ya hamba Tuhan, seluruh hamba Tuhan. Saya pun dipaksa-paksa. Dipaksa-paksa untuk menerima tanda itu, saudara. Oleh siapa? Ya hamba Tuhan. S1, S2, S3, S5 sampai S7, S-teler, S-keliling. Semuanya memaksa saya. Sampai keliling, sampai pusing saya mendengar. Kalau tidak saya turun, mereka ngamuk, saudara. Seperti orang kerasukan. Memaksa saya untuk menerima tanda itu. Semuanya kerasukan, Bapak Ibu. Di tahun 2022, 2023. Tidak ada angin, tidak ada apa, semua marah-marah. Kenapa? Saya tidak mau menerima tanda itu. Itu semuanya mereka sudah berubah jadi es lilin, saudara. Es lilin. Ini yang manusia bangga-banggakan. Juba-juba profesi S1, S3 sampai S-teler, S-lilin ini. Mereka bangga-banggakan. Apakah di mata Tuhan mereka itu manusia yang pintar? Ternyata mereka manusia yang paling bodoh sedunia. Kenapa? Mereka tidak tahu tanda setan itu dajjal itu ada di mana. Mereka hanya pintar berpuar-puar teori. Kita yang tahu tanda itu ada di mana, mereka katakan sebagai penyesal. Sekarang apakah mereka menyesal? Menyesal, darah mereka sudah rusak. Sangat menyesal, saudara. Mereka diam seperti kucing di dalam karung. Dulu mereka sangat beringas, saudara. Sangat beringas. Mereka pikir mereka singa. Ternyata kucing, saudara. Ini sampai malaikat Tuhan pun yang kuat, yang gagah perkasa turun dari surga pun, mereka tidak mau menerima pertolongan itu. Karena apa? Aku bebal hati, sombong rohani, sombong jasmani. Saya ini pintar loh. Saya ini status profesi saya mentereng. You siapa? You cuma hamba Tuhan kampungan. Suara you itu tidak dipakai. Kita ini hamba kota loh. Hamba perkotaan. You itu siapa? Kita ini punya nama besar, produk besar, kantong besar juga. Semuanya besar. You itu hamba kecil, hamba kampungan, tidak dipakai you. Suara you tidak bermanfaat. Tidak kami dengar. You yang harus ikuti kami. Apakah Tuhan itu memilih hamba Tuhan yang besar? Semuanya besar bulu, besar roket, besar perut. Semuanya besar betis. Semuanya besar. Tidak, Tuhan itu memilih hamba yang rendah hati, saudara. Hamba yang betul-betul mau melayani Tuhan dengan hati nurani, yang baik, yang tulus, yang peduli kepada sesamanya manusia. Yang punya kasih, yang punya hati nurani. Ada belas kasihan, ada cinta, ada kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh itu ada di situ. Tuhan memakai orang-orang yang setia dan rendah hati. Tuhan tidak cari yang hamba Tuhan besar bulu, besar dompet, besar pungu, besar betis, besar jempol kaki. Tidak. Tuhan tidak cari, Bapak Ibu. Yang Tuhan cari apa? Hatimu. Hatimu yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hatimu yang dipenuhi dengan kasih, kerendahan hati. Ada di dalam dirimu. Bukan engkau manusia yang egois, tapi peduli kepada generasi ini. Peduli kepada sesamamu manusia. Itu yang Tuhan cari di zaman ini, saudara. Dan itu sangat langka. Itu sangat langka,
ini, saudara pekahlah mendengar suara yang berseru-seru di padang belantara ini, saudara. Jikalau tidak, api yang akan kalian dapatkan pada saatnya nanti, dan penyesalan akan terjadi, teriakan dan raungan yang sangat memilukan hati akan terjadi di depan mataku, dan para malaikatku akan menyiksa kalian siang dan malam di dalam api neraka itu, saudara. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Itulah pesan urgen yang pada saat ini, karena penghakiman telah terjadi dan akan berlangsung lebih dahsyat lagi ke depannya. Kalian mau percaya atau tidak, itu urusan di hati kalian masing-masing. Karena kalian punya hati nurani, punya hati yang mau membedakan antara roh kebenaran dan roh dunia yang sedang berjalan pada saat ini.